di dalam hidup itu kita butuh small wins, gitu ya, yang motivating, yang memastikan kita bergerak maju. Dan those target atau target-target itu kita harus definisikan sendiri, gitu. Mungkin itu satu hal yang saya pelajari sejak kecil, bahwa saya harus punya goals, sasaran-sasaran kecil antara sehingga saya tetap progressing. Learning Partners. 8 tahun yang lalu, pada saat saya direkrut sebagai professional hire di sebuah bank, salah satu bank terbesar di Indonesia, tidak lama berselang, bergabung juga seorang profesional dari consulting firm, baru 3-4 tahun experience sebetulnya. Tetapi sejak hari pertama, intuisi saya sudah menyatakan bahwa anak ini memiliki potensi untuk berkembang karena memiliki self-development drive yang tinggi sekali. Etos kerjanya baik, speed-nya tinggi, dan satu yang menarik buat saya adalah berani menyampaikan pendapatnya walaupun itu berbeda dengan saya yang pada waktu itu adalah senior VP di perusahaan tersebut. Saya cuma 2 tahun di perusahaan ini, tetapi hubungan kami tetap terjaga, saling mengupdate satu sama lain, layaknya hubungan mentor dengan mentee. Dan beberapa waktu yang lalu saya menerima WA dari yang bersangkutan. Dengan bangga, anak ini kemudian menyatakan, "Pak, saya masuk top 3 HR Future Leader di sebuah majalah manajemen terkemuka di Indonesia, dan tentu saja ini menggembirakan buat saya." Walaupun saya tidak surprise sama sekali, karena sejak awal saya sudah menduga karir anak ini akan berkembang kalau melihat etos kerja yang dimiliki sebagai profesional. Learning Partners hari ini saya undang, saya memanggilnya Via, untuk berbagi kepada kita apa yang menjadi filosofi hidup seorang Via, bagaimana menjalani hidup, up and downs, kadang-kadang opportunity datang, kadang-kadang challenge datang, dan kita akan mempelajari beberapa hal melalui Learning Partners kita, Via. Selamat datang, Via. Via, saya itu pertama kali ngelihat CV Via waktu bergabung ya di company. Saya impress sekali, ini anak lulusan SMA Taruna Nusantara. Benar ya? Benar, Pak. Saya masih ingat sampai hari ini. Apa yang membuat Via masuk ke Taruna Nusantara? Sebagai seorang perempuan, punya orang tua di Jakarta, hidup enak, kemudian masuk ke barak tuh ceritanya gimana sih? Boleh berbagi sedikit? Iya, jadi Pak Alex tuh ngingetin saya sama masa kecil saya dulu gitu ya, masih kelas 3 SMP gitu ya, kita berkawan di SMP biasanya kita punya teman dekat gitu ya, ibaratnya punya geng lah gitu ya. Nah kebetulan ada satu sahabat saya ini yang pengen sekali masuk SMA Taruna Nusantara gitu kan, dan dia berusaha banget ngajak saya karena pokoknya seru deh, nanti ada boarding Ini perempuan school. sudah punya cita-cita masuk ke Taruna Nusantara. Benar, gitu. Tapi karena kalian sahabatan terus pengen ikutan juga gitu ya. Jadi namanya sahabat, ya udahlah temen mau dan ini juga bagus, oke lah ayo kita jabanin. Kenapa nggak nyoba gitu ya? Gitu. Kemudian tapi ternyata shock juga karena proses seleksinya itu panjang banget, Pak. Kebayang nggak kelas 3 SMP kita tesnya dari mulai lari, tes kesehatan, interview, tes ujian kayak masuk tentara aja ya. Benar gitu, dan sampai even kita di interview akhir gitu kita harus ketemu dengan para pamong dan menyatakan motivasinya kenapa kamu pengen join ke sekolah ini gitu ya. Dan yang terbesit sama saya waktu itu setelah perjuangan segini banyak gitu ya, waktu di Panda Jakarta juga ribuan orang pengen masuk sekolah ini. Pasti. Gitu. Jadi kalau ditanya di titik terakhir tuh, kamu pengen nggak masuk SMA Taruna Nusantara? Ya saya dengan lantang bilang, ya saya harus masuk gitu ya. Dan kenapanya? Karena untuk sampai ke level ini saja saya udah bangga sekali gitu ya. Dan melalui proses yang segitu. Itu dari ribuan orang yang diterima berapa orang? Dari seluruh Indonesia yang diterima hanya 200. Dan aplikannya mungkin bisa mencapai 3.000 aplikan setahun. Perempuannya berapa banyak ya? 50 dari 200. Lumayan dong ya, seperempat ya. Gitu. Jadi dari sekian banyak gitu, dan SMA ini ya kesannya itu emang timbul ketika pemanggilan terakhir gitu ya, interview seleksi akhir itu ada di Magelangnya sendiri. Kita ngelihat sekolahnya yang begitu
lengkap fasilitasnya. Ya. Kemudian Itu masih kita baru juga betul. ya waktu itu, berapa tahun ya kira-kira? Itu 12 tahun Udah 12 berdiri. tahun berdiri ya. 12 Oke, tahun udah mature berdiri. lah ya, udah sistemnya udah tertata dan Betul. segala macamnya. Dan memang sebagai anak-anak kelas 3 SMP gitu ya, yang kita juga ngelihat waktu itu yang mimpin upacara tuh kakak kelas kita, Pak. Jadi oke. anak kelas 1 Keren SMA gitu gitu ya. bisa bicara dengan lantang, menceritakan pengalaman mereka di SMA ini gitu ya, apa yang mereka lalui, bagaimana mereka berkawan, berorganisasi, kemudian belajar juga, dan Oke. itu sangat motivating buat Oke. kita yang masih kelas 3 SMP. Kita juga pengen bisa punya sosok, jadi seorang sosok yang begitu lantangnya bicara gitu, dan melihat apa kesempatan yang terbuka, kita jadi termotivasi. Itu hari-hari pertama kaget nggak? Kaget banget, Pak. Aktivitinya apa sih pagi? Bener, karena kita tinggal di Jakarta gitu ya, dan privilege itu banyak. Artinya sekolah biasanya diantar gitu ya, di rumah juga udah ada asisten yang bantu kita makan, tinggal anak-anak. makan. Iya, tinggal panggil Mbak gitu ya, terus Pakaian kemudian tinggal ambil. benar udah rapi tersedia. Nah, sementara waktu hari pertama tinggal di sana, semua baju masih dilipat di koper gitu. Sementara kita tampil ke depan kakak kelas, ke depan pamong, itu harus sudah licin semuanya. Jadi kita aktivitas di sana tuh dari mulai bangun tidur 4:30, sholat subuh, menyiapkan perlengkapan sekolah, jam 5 kita udah harus olahraga pagi, seluruh angkatan, seluruh siswa, kemudian Itu tiap hari? setiap hari. Makan siang, jadi semua waktu memang sudah teratur, sampai semua kegiatannya memang sudah lengkap teratur. Dan di sisi lain itu kegiatan normalnya, belum lagi yang nanti ada organisasinya, ada OSIS, ada Pataka, ada PKS dan sebagainya, yang kita juga ditantang, di challenge buat ikut juga. Aktivitas terakhir sampai jam berapa malam biasanya? Biasanya kalau belajar yang waktu yang ditentukan sampai jam 9 malam. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Pagi Tapi 4:30, apa nggak ngantuk besoknya? wah, nggak sekali-sekali Pak dilempar spidol kita kalau di kelas untuk dibangunin gitu ya. Masih inget banget waktu itu kita paling sering tuh tidur di kelas, tiba-tiba gurunya coba jawab pertanyaan di depan di papan tulis gitu ya. Dan apa dan menariknya waktu itu semua kan di-treat sama gitu ya. Padahal background-nya berbeda-beda. Dan kita bisa ngukur kemampuan kita sendiri gitu. Ternyata belajar sampai jam 9 pun kurang Pak buat Via waktu itu. Pelajarannya susah, waktunya udah habis buat juga aktivitas yang lain gitu. Dan akhirnya kita memang harus cari sela-sela waktu buat belajar lebih, karena teman ada yang kayaknya nggak belajar besok nilainya 100 gitu. Sementara kita udah bolak-balik buka buku, besok tetap hair gitu. Sampai kita tuh pernah tuh Via inget, kayaknya saya berdoa supaya soal mudah, itu semua teman-teman ujung-ujungnya saya tetap hair. Jadi even soalnya udah mudah pun, inget tuh soal matematika, tetap saya masuk 10 orang, hanya 10 orang dari 200 yang hair. Akhirnya saya rubah doa saya waktu itu Pak. Semoga besok soalnya susah banget sampai semua orang nggak bisa gitu. Dan doa itu tercapai Pak. jadi waktu itu, jadi pernah yang akhirnya yang lolos tuh cuma 5 orang Olimpiade Matematika. Sisanya hair. Itu adalah hari yang paling membahagiakan buat Via gitu ya. Karena alhamdulillah kali ini yang hair banyak gitu, dan apa, tapi itu menarik lah. Jadi kita juga kita tahu gitu ya kapasitas kita gitu, tapi semua itu kita jalanin. Berapa lama Via learning curve-nya sampai ketemu titik di mana adaptasi ini mulai terjadi nih? Berapa lama tuh proses belajarnya? 1 tahun itu kayak penuh air mata gitu ya, karena kan orang tua jauh gitu. Terus kita juga pasti ada beban. Ini kayaknya orang tua tiap hari doanya pasti kita supaya baik-baik, nilainya bagus gitu. Ternyata kita rasanya nggak baik gitu, terus nilainya juga nggak bagus gitu. 1 tahun butuh waktu. 1 tahun itu untuk mencari gimana sih ritme hidup kita nih, gimana gitu ya. bisa beradaptasi, survive dalam situasi terus, itu. Kapan sih belajar yang efektif buat kita gitu ya. Kan di Taruna sudah ditetapin belajarnya ada yang sore, ada yang malam. Gitu. Sementara ternyata dengan kurun waktu itu nggak cukup. Gitu. Akhirnya kita ubah. Coba deh belajar jam 3 pagi. Jadi harus tidur dulu
baru bangun lebih Oh, pagi. dikasih ruang untuk memilih jam belajar Itu yang kita pribadi. itu pribadi. Ah, Learning partner ini menarik sekali ya. Setiap orang pasti punya learning curve ya. Ada kurva belajar dalam menghadapi sesuatu yang berbeda. Dan Via tadi menyatakan butuh 1 tahun untuk menemukan eh, bagaimana menghadapi challenge yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan yang menarik adalah Via bicara tentang learning preference ya. Preferensi belajarnya sore apa malam nih ya. Karena nggak semua orang punya preferensi pembelajaran yang sama. Apakah itu waktu, tempat, metode belajar, dan lain-lain. Ini kita menarik sekali, kita lanjutkan belajaran dengan Via. Via, itu kalau terima rapor gitu kan Via tadi bilang, wah hairnya banyak nih. Terima rapor tuh ada ranking atau ada apa? Metodenya gimana di sana? Iya, even waktu kita udah mulai beradaptasi, Pak, tahu waktu belajar yang tepat, tapi eventually ketika raport gitu ya, Via masih ingat ketika kita naik kelas 3, itu nyari nama kalau diurut dari atas sampai tengah Kok pun belum nggak ketemu gitu, gitu ya. Jadi memang di Tarus itu ada kuadran students gitu ya, apa siswanya. Oh, kayak bell curve gitu. Betul, untuk bisa dapat treatment atau fokus pembelajaran yang sesuai dengan porsinya. Oke. Gitu. Dan ya jujur aja gitu ya, Via dulu masuk ke fourth quartile terbawah. Oke. Gitu. Jadi lebih cepat nyari dari bawah daripada nyari dari atas, atas gitu okay. ya. Jadi kita masuk ke persental tersebut gitu, tapi tentunya dengan environment yang segitu kompetitifnya gitu ya, segitu unggulnya gitu, kita juga jadi terpacu gitu. Artinya nggak apa-apa walaupun kita di persental 40 bottom gitu, tapi ini belum selesai lah perjalanannya. Padahal sebelum masuk ke TN waktu SD SMP, Via nyari namanya tuh dari atas. Betul, ranking terus. Masuk ke sana dari bawah. Dari bawah. Kenapa nggak pulang aja, Vi? Iya. What make you stay? Iya, tapi setelah dipikir-pikir saya juga nggak pernah kepikiran untuk menyerah ya. Kenapa di situ ada kebanggaan tersendiri sih, Pak, berada di lingkungan yang unggul gitu ya. Walaupun kita paling bawah, tapi kita tahu kita ada di lingkungan yang tepat gitu. Jadi memang liganya beda. Betul. Ya. Dan di sini kita akan comparing diri kita sama orang-orang yang akan memacu kita untuk lebih dari. Jadi kalau ditanya sekarang Via lebih baik ada di top rank di liga kecil atau ada di liga besar walaupun harus mulai dari bottom ranknya dulu. Pilih. Iya. Tentunya pasti kita pengen jadi selalu orang yang jadi terus growing gitu ya, dan pasti kita akan jauh lebih bangga berada di liga besar yang porsinya pasti prominent gitu ya, dipandang ini adalah populasi dari yang terbaik. Tapi pastinya itu juga tidak bisa berpuas diri gitu. Artinya itu lebih ke motivasi buat compete dengan populasinya. Jadi ini 3 tahun yang luar biasa ya. Serasanya berapa tahun 3 tahun itu? itu nggak terasa. Kayaknya SD 6 tahun tuh masih kalah dari 3 tahun di SMA Taruna Nusantara. Dan biasanya orang masuk Taruna Nusantara untuk lanjutin karir di Militer Academy ya. Via waktu itu? Nah, dengan perjalanan 3 tahun itu, saya rasa cukup untuk mengenal diri kita sendiri ya. Nah, dan 3 tahun ini tempaan yang berat ini gitu ya, mungkin saya lebih milih untuk berpindah haluan gitu ya. Memang ada jalur militer tapi mungkin juga dalam latar belakang perempuan, even di militer kan juga perempuan juga tidak begitu banyak gitu. Jadi saya milih untuk mengambil jalur sipil gitu ya, dan embracing proses 3 tahun inilah yang akan saya bawa sebagai modal gitu untuk di dunia sipil. Menarik ya. Learning Partners, self awareness ya. Via menyatakan 3 tahun ini melakukan refleksi bahwa ini adalah modal, tetapi not necessarily jalur itu yang paling tepat buat saya. Tetapi ini modal untuk pindah jalur kembali ke dunia sipil, gitu ya Via? Betul, Pak. Jurusan apa yang diambil? Di Gajah Mada ya, Vi? Di UGM. Apa yang diambil? Jurusan Ilmu Ekonomi. Pembangunan. Kenapa ekonomi pembangunan? Dulu waktu di akhir masa di Tarnus itu, kita kan diminta untuk mulai milih jurusan. Dan pada saat itu memang orang tua memberikan hak sepenuhnya buat kita gitu ya, untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Dan orang tua tidak memaksakan satu bidang profesi pun. Orang tua beri kebebasan ya? Betul, gitu ya. Dan pada saat itu, jujur bingung
Karena kita dikasih sebagai, kebebasan malah bingung. benar gitu kan, Oke. jadi kayak bebas mau pilih apa aja kita bingung gitu, dan pasti ada ketakutan salah memilih keputusan, karena ini kan akan berkaitan sama keputusan hidup kita juga. Akhirnya saya ingat momen itu di mana saya mencari sosok wanita prominent gitu ya, yang bisa saya jadikan success story untuk saya mengambil keputusan hari itu. Dan saya teringat sosok itu adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Waktu itu beliau apa? Beliau udah duduk di kabinet kepresidenan pada saat itu, Pak. Sudah duduk sebagai Menteri Keuangan. Dan sosok beliau itu sangat menginspirasi kayaknya semua generasi muda perempuan. Gitu. Dan saya ingat memang beliau waktu itu ilmu ekonomi FEUI. Nah, tapi momen itu UMPTN-nya masih panjang, dan yang opening pertama ini UGM. Akhirnya saya milih pilihan pertama ISP. Nah, itulah background saya kenapa pilih ISP, dan itu juga yang menjadi roadmap ya. Artinya waktu saya masuk UGM, sosok ini nggak cuma sosok yang saya gunakan untuk milih jurusan, tapi saya pun juga harus membangun grand plan masa perkuliahan ini supaya bisa sesukses beliau. Gitu. Jadi mulai kuliah sudah bikin planning. Apa yang menjadi goalnya Via waktu itu? Yang pastinya kita udah belajar nih 3 tahun semasa SMA, lebih mengenal diri sendiri, tahu kekurangan diri sendiri gitu ya, dan pastinya pengen lebih berhasil lagi, karena waktu SMA kita kan jauh dari nilai yang ranking terbaik lah ya, lulus dari SMA. Tapi itu harus jadi modal saya, motivasi saya untuk jadi yang terbaik justru di UGM. Karena beban, artinya tanggung jawab saya gitu ya, membawa nama baik SMA Taruna Nusantara, itu jadi motivasi tersendiri untuk jadi yang terbaik. Jadi goal yang pertama nilai dulu, karena tadi 3 tahun nih nilai kok dicarinya dari bawah, sekarang pengen dicari dari atas kembali ya. Pak. Yang kedua apa? Gitu. Yang kedua adalah pastinya keluar dari universitas ini, saya ingin bisa berkontribusi di bidang yang terbaik dan suitable dengan kemampuan kita. Gitu. Dan pada saat itu jujur memang kita cita-cita pengen jadi ekonom. Dan cara saya membuat rencana waktu masuk kuliah itu adalah dengan mencari success story di lingkungan kampus. Caranya? Gitu ya. Cari kakak-kakak kelas yang memang berhasil, dan mencari tahu apa sih yang membuat mereka ini berhasil. Gitu. Dan di tahun pertama goalsnya waktu itu selain nilai yang bagus, network gitu ya. Dan semua orang udah mulai mikir network ya. Semua bilang kuncinya ada pada networking. Gitu. Itu kenapa tahun pertama saya tuh penuh dengan kegiatan kemahasiswaan. Mau itu olahraga, jadi memang direncanakan ya untuk sebagainya. Build network ya. Betul. Gitu. Dan kemudian yang kedua organisasi leadership. Gitu. Jadi tema yang kedua puzzle yang kedua adalah leadership. Kita juga perlu mendalami bagaimana kita melead organisasi, kemudian berkontribusi buat kampus, gitu ya, dan memimpin untuk diri sendiri dan tim juga. Gitu. Sampai juga dengan tahun ketiga ternyata network di kalangan leadership kampus juga penting dengan dosen. Gitu ya. Jadi jejaring dosen juga satu hal yang saya bangun dengan terlibat di berbagai proyek dan asistensi di masa kuliah. Menarik sekali Learning Partners. Beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Via. Pertama, nilai harus kembali nih ya ke top rank, competence ya, sebagai profesional, kompetensi nomor 1. Lalu kedua bicara network ya. Networking ini penting untuk menjadi leverage untuk kita mengembangkan kapabilitas kita sebagai profesional. Dan yang ketiga adalah tadi leadership ya, bagaimana memimpin. Dan Via sudah merencanakan itu sejak tahun pertama dia sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Via, apa prestasi Via selama kuliah di Gadjah Mada? Yang salah satu yang monumental waktu itu Pak adalah waktu kita mau menyelesaikan masa perkuliahan ini, gitu ya. Karena kalau lulus cum laude aja kok kayaknya gitu ya, ini jadi yang terbaik gitu ya. Tapi kayaknya kayak kurang gitu ya, kurang sparks-nya gitu. Dan kita tahu setiap mahasiswa pasti kan harus menyelesaikan studi dengan ujian akhir. Dan biasanya kalau di ilmu ekonomi itu satu momen yang menegangkan sih Pak, karena harus present di kalangan profesor dan membawakan studi tentang makroekonomi. Gitu. Dan waktu itu siasat saya adalah saya membangun motivasi, saya harus punya prestasi
jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu biasanya mahasiswa itu selesaikan skripsi dulu, baru kalau bagus skripsinya kita lanjutkan ke jurnal. Oke. Nah, waktu itu saya balik. Nah, saya ingin menyelesaikan sebuah jurnal yang akan saya submit ke kampus sebagai skripsi. Oke. Padahal Gitu. S1 nggak wajib bikin jurnal Betul. sebelum bikin skripsi. Betul, Ya, Pak. kecuali Itu lebih- doktor ya. Ya, Oke. jadi itu lebih ke siasat dan motivasi untuk percepatan juga. Kalau saya ikutin track yang lain kan selesainya 4 tahun. Iya. Nah, kalau saya motivasinya bangun jurnal sejak awal, eventually apa yang saya bikin ini bisa tinggal jadi saya submit. Iya, Gitu. iya. Jadi proses itu ternyata terrealisasi. Dan yang membanggakan pada saat itu di hari ulang tahun saya waktu itu, saya dapat kabar kalau jurnal yang saya submit itu menjadi best paper award di tahun itu. Oh, keren. Gitu. Jadi Keren. dan itu mengalahkan banyak dosen, profesor dan kalangan akademisi yang memang sudah rutin Menulis, ya. produce research gitu. Lalu jurnal jadi skripsi jadi lancar dong. Iya, jadi masih ingat banget di akhir pendadaran itu saya udah sisipin sertifikat Best Paper Award dari JB dan waktu itu dosennya udah ya kalau ini mah nggak usah Udah kita- selesai. Iya, ini kalau ini kita nggak usah challenge lagi kalau gitu. So you finish Gajah Mada dengan predikat cum laude. Betul. Gitu. Bekerjanya di mana begitu lulus pertama kali? Ya. Ya, nah lingkungan bekerja juga kayaknya semua mahasiswa mengalami hal yang sama. Habis ini saya harus cari uang di mana nih, Iya, gitu ya. iya. Dan pastinya kita pengen berada di bidang yang suitable sama diri kita sendiri. Iya. Itu saya menemukan saya suka sekali bidang research, gitu ya. Dari awal permasalahan sampai dengan rekomendasi yang kita develop. Nah, suatu hari Stop. Ya. Via nggak ngelamar ke sana, enggak, Pak, tapi via ditelepon. ditelepon. Oh, oke. Gitu. Jadi kita dapat telepon waktu itu juga lagi di keramaian gaduh bisa hadir di walk-in interview untuk bekerja di Accenture gitu. Via Kemudian nggak tahu apa itu Accenture. nggak tahu dan saya bahkan karena gaduh saya sempat nanya ini untuk survei produk apa ya Mbak? Oh, oke. Gitu. Jadi karena kan dulu sering banget tuh survei apa pemasaran dan sebagainya gitu kan. Akhirnya ternyata oh ini untuk bekerja gitu. Oh oke, saya take notes nama perusahaannya dan lokasi interviewnya. Oke. Gitu. Dan di situ saya baru acknowledge, oh ada bidang pekerjaan yang ternyata it's full research gitu ya dan activity-nya itu adalah aktivitas yang dinamis. Learning Partners, ini menarik ya. Sebagai profesional, kadang-kadang Anda tidak harus melamar. Tetapi percayalah, banyak sekali perusahaan di luar sana yang mencari talent. Dan kalau Anda memang yang terbaik, percayalah, mereka akan menemukan Anda. Via, berapa lama di Accenture? Waktu itu sekitar 4 tahun. 4 tahun di Accenture. Kurang lebih 4 tahun di Oke. Accenture. Sebagai konsultan, jadi masuk sebagai analis, sampai dengan level konsultan waktu itu terakhir. Di sana di teknologi consulting, bidangnya fokus di banking. Banking. Oke. Jadi dari satu project to another project itu fokusnya di project-project perbankan. Merger acquisition juga. Ya, di awal saya dapat kesempatan untuk merger Bank Lipo Niaga, Oh, gitu ya. Kemudian grow di area data management, customer data management, kemudian beberapa business transformation. Wah, senang sekali ya. Iya. Begitu lulus, pengen belajar, dapat passionnya, research, ketemu klien yang berbeda-beda, belajar Betul. lagi. Banknya perusahaannya juga karakteristiknya Berbeda-beda. berbeda-beda gitu ya. Jadi memang 4 tahun itu lagi on fire-nya kalau ibaratnya kalau Iya, di consultant gitu ya. Lagi enjoy-nya karena udah nggak terlalu junior gitu ya. Nah, knowledge juga udah punya banyak dan network-nya juga cukup luas. Zaman itu consulting sudah fleksibel ya? Sudah. Working arrangement-nya sudah fleksibel ya? Sudah Pak, memang cukup hektik kalau kita involve di sebuah Iya, project, iya, udah tapi pasti. sangat dinamis. Artinya manajer kita juga banyak, Iya. gitu ya. Kita report ke orang-orang yang berbeda. Iya, tapi source-nya kan juga banyak ya, Betul. source of help-nya banyak. Betul Pak. Via, dari Accenture 4 tahun kan lagi menikmati loh, lagi peak performance, lagi enjoy banget ya pekerjaannya. Dan Via, Iya, kemudian ada disrupsi lagi gitu. Ada Ada opportunity. opportunity comes in lagi Oke. gitu ya. Dan waktu itu juga ada phone call gitu ya, ada offer dari Bank Mandiri. oke. Dan kebetulan ini adalah bank satu-satunya bank terbesar di top 5 yang Via belum pernah involved with Oh, oke. gitu di selama consulting firm. Oke. Gitu. Jadi memang sudah punya
rasa ingin tahu yang tinggi tentang Bank Mandiri sebelumnya. Gitu. Kemudian dapat kesempatan dipanggil oleh Bank Mandiri, dan pada saat itu kita nggak berpikir untuk pindah jalur ya Pak, karena 4 tahun itu masih lagi happy-happynya gitu. Kemudian ditanya, tapi karena ada kesempatan untuk belajar lebih lanjut di bank yang saya belum pernah dapat opportunity sebelumnya, tentunya ini jadi kesempatan yang besar buat saya ambil gitu. Dan pada saat itu juga sempat ditanya gitu ya, dan waktu itu saya mendapatkan kesempatan interview dengan Pak Augie Prastomyono, Direktur Compliance itu langsung direktur Capitalnya. ya. Betul. Dan waktu itu ditanya, kenapa kamu pengen bergabung dengan Bank Mandiri gitu. Dan sosok Bank Mandiri ini buat saya potensinya sangat besar, being the largest bank, dan dengan sektor perbankan yang cakupannya sangat luas, potensi perusahaan ini sangat besar. Dan pada saat itu saya sampaikan, kembali lagi ke cerita waktu saya milih kuliah. Gitu. Saya ingat semasa remaja saya sampaikan waktu itu, saya punya misi profesional buat menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia. Saya pengen ikut andil di dalamnya. Dan melihat Bank Mandiri, opportunity besar sekali. Dan peran Bank Mandiri sendiri, misi Bank Mandiri sendiri juga menjadi agen perubahan atau agen pembangunan untuk Indonesia. Gitu. Dan itu yang saya sampaikan. Jika saya stay di consulting firm, saya juga believe saya bisa tetap on track dengan misi profesional ini. Tapi saya rasa Bank Mandiri juga butuh lebih banyak agent of change atau agent of development untuk bisa percepat transformasinya. Dan dia bergabung November 2012. Betul. Sebulan setelah saya bergabung di situ. Betul, Pak. Jadi kita diinterview oleh orang yang sama ya. Iya. Walaupun saya waktu itu tim leader di sana, saya nggak sempat menginterview Via karena sudah diinterview oleh orang yang sama yang menginterview saya. Via, tadi saya katakan di intro ya, sejak pertama ketemu Via, saya udah lihat ini energinya besar sekali, ya, passionnya besar sekali. Dan satu yang saya notice waktu itu adalah keberanian Via untuk ngomong sesuatu yang even itu berbeda dengan seorang senior VP punya opini gitu ya. Sementara yang lain waktu itu diam aja. What make you so brave to say whatever you want to say? Ya mungkin kita sebagai individu kan punya misi ya untuk membuat kontribusi buat lingkungan gitu ya. Dan saya rasa keterbukaan pendapat itu menjadi kunci untuk kita bisa berkontribusi. Dan memang saya nggak takut untuk utarakan, setidaknya itu adalah bentuk kontribusi saya sebagai tim untuk men-sharing kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan bersama gitu ya untuk bisa achieving the same goals. Karena saya rasa berbeda pendapat boleh, tapi tetap pasti goals-nya akan selalu sama. Learning partners, setiap orang sebetulnya punya puzzle ya, punya puzzle knowledge, skills, behavior, yang kalau puzzle-puzzle itu ditata dengan baik, itu akan menghasilkan sinergi yang luar biasa untuk organisasi. Jadi tidak selamanya atasan itu selalu benar, tidak selamanya ya bawahan itu selalu salah. Setiap orang sebetulnya punya ruang untuk memberikan opini, pendapatnya. Bahwa keputusan diambil oleh hierarki yang lebih tinggi, iya. Tetapi kewajiban kita untuk menyampaikan opini kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, data yang kita miliki, agar keputusan-keputusan yang diambil itu betul-betul optimal untuk kepentingan organisasi. Itu yang saya salut dengan Via, dan itu yang membuat saya waktu itu percaya sekali, just a matter of time, Via akan menemukan track-nya sendiri untuk moving forward. Amin. Via, sekarang Via kita 8 tahun ya, berarti kita nggak ketemu sekitar 6 tahun ya. Iya Pak. Tahu-tahu Via sekarang menjadi VP HC Strategi. Itu sebelum nyampe di situ dari tim leader, dulu belum tim leader ya bahkan ya? Iya, the officer. Officer, ya waktu direkrut sebagai officer Human Capital Analytics. Dan waktu itu karena saya lihat potensinya besar, nggak nyampe 2 tahun, saya pindah Via ya. Iya. Kalau nggak salah, tolong bantu talent ya. Iya. Nah sebelum selesai di talent tuh saya udah nggak di sana. Bagaimana perjalanan Via dari talent, kemudian sekarang menjadi VP HC Strategi? Bisa diceritakan nggak? Jadi
Kalau Bapak ingat terakhir kita waktu itu projectnya tuh untuk revamp Officers Development Program Iya, Pak gitu betul, ya. Jadi kita betul. pengen program itu jadi better off gitu Iya, ya, dan menjadi flagship rekrutmen juga buat Bank iya, Mandiri. Nah itu yang kita lanjutkan. Jadi selepas Bapak pergi kita udah selesai dengan Radir ya waktu itu Pak. yang leaders program kalau nggak salah ya, Betul, oke, ya. Jadi ya, yang Leaders Program dan itu yang kita lanjutkan dan kita lahirkan. oke, Waktu itu kita sebut Mandiri Young Leaders oke. dan itu jadi program pertama flagship recruitment untuk Bank Mandiri untuk attract talents yang tidak pernah membayangkan akan bekerja di bank. Iya, Gitu. iya. Jadi kita observe ada certain talent gitu ya di market yang memang waktu itu namanya anak muda, pengennya kerjanya di consulting firm, Iya. di startups gitu ya, dan nggak pernah banking itu masih jadi second choice-nya Iya, gitu. Dan iya. Pool of talent inilah yang kita sasar dan itu yang saya lanjutkan. Kemudian saya dapat kesempatan juga untuk menjadi bagian dari transformasi Bank Mandiri ketika tahun 2015 Bank Mandiri melakukan massive strategi di region organization structure, dan itu saya join di organization development team. Oh, Gitu, kembali di ke sana. Odi ya. Ya, Sebetulnya di talent itu kan memang kita diberi aspirasi oleh manajemen agar bank ini menjadi talent factory pada waktu itu. Betul. Makanya kita ingin revamp ODP, gimana bikin jalur cepat untuk young leaders ya. betul. Tapi saya nggak sempat menyelesaikan itu, lalu Via teruskan itu. Itu Pak. Dan saya waktu itu dengar nggak berapa lama di launching itu programnya. Iya, Itu saya dengar Via sempat presentasi di direksi ya. iya, betul. Pertama kalinya presentasi di direksi, nervous nggak? Wah, itu nervous banget ya gitu. Jadi tapi in particular sebetulnya presentasi itu kita masih sama-sama Pak kalau Bapak ingat. Iya, Ya, iya, gitu, iya. gitu. Cuman saya nggak menuntaskan sampai betul, selesai. Iya, betul, gitu. betul. Jadi kesempatan itu memang kesempatan untuk present di Radir mungkin Pak Alex juga ingat ya, Iya. having a very big state-owned company, opportunity to present ourselves di manajemen itu menjadi satu momen yang kebanggaan tersendiri gitu ya Iya, untuk iya. pegawai. Dan memang beberapa milestones itu, kesempatan itu ada gitu ya, dan di berbagai inisiatif juga. Iya, Gitu. iya. Dan yang terakhir yang saya ingat yang cukup berkesan adalah ketika kita perlu mengkaji outsourcing strategi kita. Oke. Gitu. Dan itu mungkin kali pertama HC new department heads gitu untuk bisa present di depan jajaran direksi, dan kesempatan itu juga dibuka oleh Pak Agus Dwi Handayani waktu Iya, itu iya, yang iya. memberikan kesempatan untuk saya bisa tampil di sana. Iya, iya. Luar biasa. Jadi Via kemudian balik ke Odi, kemudian di Odi apa milestone yang menarik Via? Pada saat itu tahun 2015 Mandiri membangun transformasi bisnis yang cukup signifikan dan melakukan reorganisasi desentralisasi bisnis retailnya. Iya, betul. Jadi pada saat itu struktur organisasi di region itu berubah drastis, banyak sekali perubahan jabatan, Iya. banyak sekali pegawai yang beralih fungsi, Iya. dan di 2017 juga struktur organisasinya juga di revamp, disempurnakan kembali gitu ya, seiring dengan strategi banknya. Gitu. Oke. Jadi memang di 5 tahun terakhir perubahan bisnis itu makin rapid Pak. Makin Jadi cepat ya. makin cepat, dan kayaknya grand plan 5 tahunan itu sudah mulai terdisrupsi. Iya, Bahkan iya. setiap tahun itu bank akan selalu mereview kembali strateginya dan menyelaraskan lagi ke semua elemen Iya, di iya. dalamnya. Berapa lama sempat di Odi? Saya di OD waktu itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kemudian dapat kesempatan di Human Capital Strategy. Sekarang jadi VP Human Capital Strategy. Betul Pak. Apa challenge sekarang berikutnya? Sekarang ke depan ini mungkin kita semua aware ya dengan perubahan pasca pandemi, which is kita juga masih ada di dalam masa pandemi ini. Perubahan market dan behavior customer kita udah sangat berubah drastis, dan saya rasa industri banking ini adalah satu industri yang cukup terdisrupsi signifikan. Gitu. Tapi bukan berarti peluangnya juga tidak ada untuk industri ini bertahan hidup dan merubah atau beradaptasi dengan perubahan ini. Dan saya rasa semua bank
di masa sekarang ini lagi mencari bentuknya, gitu ya, merefleksi ke dalam dirinya sendiri apa yang menjadi kekuatannya, kekuatan dari portfolio bisnisnya, dan melakukan transformasi digital yang mendukung kekuatan-kekuatan dari masing-masing perusahaan. Gitu. Dan itu pun juga yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Baik, Learning Partners. Disrupsi saat ini sudah combo, ya. Pertama di-trigger oleh teknologi, kedua di-trigger oleh millennials yang membanjiri dunia kerja, dan kemudian COVID-19 mengamplifikasi disrupsi semakin cepat daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Dan setiap organisasi, saya yakin, sedang mempersiapkan diri dengan sangat serius menghadapi perubahan-perubahan yang makin lama makin cepat tadi. Dan begitu kita bicara transformasi, teknologi, digitalisasi, dan lain-lain, pasti ada implikasinya ke dalam job. Ya, job-job yang ada sekarang bisa jadi ada yang tidak relevan lagi, dan kemudian kita harus create job baru. Kita dengar apa strateginya VIA menghadapi itu. VIA, kita tahu ya, transaksi perbankan mungkin sudah di atas 90% pindah ke digital. Betul, Pak. Ya, sementara bank masih punya kantor cabang yang karyawannya ribuan ada di sana. Ya. Bagaimana mempersiapkan transisi itu, VIA? Jadi perusahaan itu melihat ini dari dua angle, Pak, untuk keberhasilan kita semua menjalani perubahan menghadapi disrupsi digital. Yang pertama adalah kita semua sudah believe bahwa ini adalah something yang harus kita embrace, kita accept dan kita hadapi. Nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin ditolak, gitu. Jadi satu angle-nya adalah percepatan digitalisasi itu sendiri. Dan bagi perusahaan penting sekali itu dimulai dari para leaders, sehingga area pengembangan untuk leadership baik itu di level BOD, BOD-1, BOD-2 itu tetap kita strengthen. Dan satu tema yang kita ambil adalah strengthening our leaders to be strategic business and people leaders. Gitu. Jadi seorang leaders itu harus punya kemampuan strategis memimpin organisasinya maupun juga memimpin orangnya dalam rangka driving transformasi digital ini. Leadership yang pertama kali mesti diperkuat. Kemudian yang kedua adalah seluruh elemen di dalamnya, which is seluruh mandirian. Gitu ya. Dan dalam 3 tahun terakhir ini budaya pembelajar adalah satu budaya yang kita consistently bangun di internal perusahaan, Pak, dan seluruh mandirian juga sudah sangat menunjukkan antusiasmenya untuk terus menjadi yang kita sebut mandirian pembelajar tangguh. Mandirian pembelajar tangguh. Betul. Luar biasa. Gitu. Jadi kita hampir setiap saat kita selalu gaungkan bahwa seorang pembelajar tangguh itu adalah seorang yang belajar dengan cepat beradaptasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak. Bahasa sederhananya learning agility. Betul, Pak. Gitu. Jadi itu yang selalu kita enforce untuk seluruh mandirian bangun untuk pribadinya. Nah, dari sisi human capitalnya, karena yang namanya ekosistem pembelajar ini tentunya selain para leaders, mandiriannya, human capitalnya memiliki peranan penting untuk menjadi glue dari relationship atau kolaborasi ini. Gitu. Sehingga peran human capital untuk memahami the best way to learn buat our leaders, buat our employees itu jadi sangat penting gitu. Dan jadi inovasi. Memang fokusnya learning ya sekarang ya. Betul, karena Pak. Perubahan cepat sekali, tidak bisa diprediksi. Kita harus menyiapkan diri agar mereka agile dalam belajar. Betul. Dan cara belajar sekarang udah canggih ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau belum di training, kalau belum masuk kelas, rasanya saya belum di develop, belum di training, gitu kan. Jadi saya merasa belum terdevelop. Dan sekarang mindset itu bisa dibilang udah nggak ada. Gitu. Jadi pegawai semua sudah sangat paham bahwa belajar adalah tanggung jawab pribadi. Dan peran human capital juga semakin dituntut untuk lebih kreatif sama inovatif, gitu ya. Dan satu unique strategi yang kita lakukan internally adalah gamified the process of learning, gitu ya. Jadi mungkin Pak Alex juga punya anak, gitu ya. Pasti anak Bapak tuh kalau udah ada adrenalin tersendiri tuh kalau lagi ada challenge ketika main game, gitu ya. Nah itu structure itu kita bangun di internal, di mana kita sebut mission based development.
di mana semua metode pembelajaran mulai dari belajar dari orang lain, belajar melalui breakthrough, creating Experiential initiatives, learning. belajar dengan teman gitu ya, team engagement dan sebagainya, itu kita bangun ke dalam 10 misi dan pegawai kita challenge. Jadi setiap bulan kita punya leaders board yang kita berikan badges untuk top learner-nya. Gitu. Dan itu sangat encourage teman-teman untuk bisa do their best gitu ya. Karena having company yang 37.000 kan besar sekali ya untuk bisa di-recognize oleh manajemen. Jadi untuk para leaders board atau leaders badges ini tentunya jadi terrecognize karena mereka diapresiasi gitu ya sebagai the best mentor, the best learning enthusiast gitu ya, kemudian juga the best breakthrough gitu ya. Jadi kita recognize para mandirian ini yang memang tadi mandirian pembelajar tangguhnya itu ditunjukkan dalam bentuk nyata. Gitu. Dari 37.000 berapa persen porsi milenialsnya? Sekarang udah sekitar 70%. 70%. Ya, Betul. So mereka pasti excited ya dengan engagement yang dan itu pasti butuh inovasi terus kan? Betul, biar mereka nggak bosan kan? Iya. Gitu. Jadi dari mulai challenge-nya, kemudian konten juga sekarang juga udah mulai shifting ya. Artinya kalau dulu kita fokus di core capability. Nah besok kita sudah gaungkan kepada para mandirian, it's not enough to have a specialty. Karena kita nggak tahu nih specialty kita nih bakal masih dibutuhkan relevan nggak? Iya, masih relevan gitu. atau tidak. Betul. Jadi kita sekarang juga enforce mereka untuk create atau develop capability pembeda atau differentiating skill. Gitu. Dan tema-tema digital, kemudian juga kemajuan ilmu di masing-masing kompetensi itu kan juga sudah mulai banyak kemajuan, dan teman-teman pegawai ini didorong terus melalui bentuk apapun gitu ya, even sesederhana sharing, kemudian membuat kajian, menulis dan sebagainya untuk terupdate dengan informasi yang terbaru. Gitu. Saya mau highlight ini, learning partners. It's good to have specialties ya. Anda punya kekhususan, skills, knowledge tertentu. Tetapi di endorse sekali lagi oleh VIA, jangan-jangan skills yang kita miliki itu belum tentu relevan lagi sebulan dari sekarang, 6 bulan dari sekarang, atau setahun dari sekarang. Karena itu yang paling penting bukan skills-nya sebetulnya. Yang paling penting adalah continuous learning-nya, adaptive learning-nya, seberapa cepat kita mempelajari sesuatu yang baru. Ini saya kira pesan yang ingin disampaikan juga oleh VIA dari konteks tadi. VIA, being future HR leaders, what next? Apa nih mimpi VIA ke depan tentang karir? Mungkin misinya masih sama gitu ya, misinya bahwa kita sebagai individu ingin terus kontribusi terhadap pembangunan Indonesia, dan kayaknya itu juga timeless. Artinya potensi negara kita untuk maju masih sangat besar gitu ya, dan aset kita para SDM di dalamnya menjadi satu kunci keberhasilan bangsa kita untuk maju gitu ya. Dan thanks to Pak Alex juga yang waktu itu saya masih ingat gitu ya, saya pernah coaching sama Bapak dan nanya, saya kan bukan orang HR ya Pak, gitu. Artinya kayaknya saya boleh nih coba bidang yang lain, tapi pada saat itu saya masih ingat Pak Alex motivate VIA gitu. Sektor ini atau bidang HR ini adalah bidang yang sangat penting nilainya untuk bisa ngasih value lebih terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri. Dan ternyata 9 tahun di bidang ini saya jadi jatuh cinta dan menemukan value itu. Jadi memang peranan kita profesional di HR ini untuk bisa tadi menjadi glue dan membangun vehicle untuk para leaders dan employees-nya untuk bisa percepat lagi perubahan dan growing di masa yang akan datang itu masih sangat tinggi. Dan kayak ada kebahagiaan tersendiri untuk jadi orang yang merakit vehicle tadi. Dan ngelihat orang lain grow. Betul, Pak. VIA, ini luar biasa ya, dari cita-cita untuk menjadi ekonom, kemudian sekarang menemukan passion, berkontribusi dalam bentuk lain, tetap ujung-ujungnya adalah makroekonomi yang kita dorong, tetapi dari perspektif bagaimana nih human capital bisa create value yang lebih besar. Saya kira ini shifting yang menunjukkan bahwa agility itu ada.
ya. Kita punya cita-cita, kita punya plan, ya. Tujuannya masih sama, tetapi caranya bisa berbeda ya dalam mendeliver itu. Gimana Via membalance professional life dengan personal life? Balance itu mungkin sekarang definisi balance sudah tidak terpisahkan. Bukan ya. 50-50 balance itu. Benar Pak. Okay, Jadi balance itu adalah buat saya pribadi adalah menempatkan segala sesuatu pada porsinya gitu ya. Dan selama kita menghabiskan waktu untuk bekerja, pastinya ada yang kita lagi put aside, which is kadang buat diri sendiri dan buat family gitu. Dan mungkin bagaimana saya mengatur waktu adalah sebisa mungkin di momen saya bisa give back to ourselves, to family, dan to others gitu ya, others than work, itu yang masih kita tetap jaga gitu, sehingga semua itu bisa berjalan beriringan sampai ke akhirnya gitu ya. Ya, karena sekarang sebetulnya batasan professional life dengan personal life itu juga sudah blur. Sudah blended ya. Blended. Kita bawa kerjaan kita ke rumah, kita bawa hobi kita ke kantor dan seterusnya. That's why sebetulnya term work-life balance katanya kemudian bertransformasi menjadi work-life harmony. Ya, yang penting gimana menjaga harmonisasi antara kehidupan profesional dengan kehidupan personalnya kita. Via, kalau ada 3 hal yang Via ingin sampaikan kepada professional worker ya. Ini kita segmennya memang lebih banyak ke professional worker. Highlight sekali lagi 3 hal yang menurut Via paling penting untuk bisa menjadi professional worker yang bukan hanya sukses core performance ya, tapi menikmati kesuksesan itu. Banyak orang sukses tapi dia tidak bisa menikmati ya. Dia terjebak di dalam pekerjaan yang kemudian rutin, boring, dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira 3 hal yang paling penting, tadi sih saya tahu Via udah sebutkan itu, diulang sekali lagi, kira-kira apa? Mungkin yang pertama adalah di dalam hidup itu kita butuh small wins, gitu ya, yang motivating, yang memastikan kita bergerak maju. Dan those target atau target-target itu kita harus definisikan sendiri, gitu. Mungkin itu satu hal yang saya pelajari sejak kecil, bahwa saya harus punya goals, sasaran kecil antara sehingga saya tetap progressing, gitu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tantangan itu kan pasti kadang berat ya, dan bisa kadang-kadang juga drag down kita ke bawah gitu. Satu yang selalu saya pegang Pak adalah yang paling tahu value dari apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Jadi saya tidak pernah membutuhkan orang lain untuk mendefinisikan value dari apa yang saya kerjakan dan saya kontribusikan. Dan saya harus believe bahwa apa yang saya lakukan ini nilainya sangat besar dan memiliki nilai manfaat yang besar untuk orang lain. Tidak terlalu mempermasalahkan orang lain bicara apa. Betul, gitu. Jadi ukurannya ada di diri saya personal sendiri. Value. Betul. Kemudian yang ketiga adalah masalah positivity, gitu ya. Karena akan banyak sekali di kehidupan profesional itu yang bisa bikin marah, bisa bikin sedih, gitu ya, bisa bikin down, dan even bertanya-tanya kepada diri sendiri whether kita melakukan ambil keputusan yang tepat atau enggak, gitu. Tapi positivity itu penting untuk bisa membuat kita tetap sane, gitu ya, dengan apa yang sudah kita miliki, dan kita tetap konten dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita bisa ignore hal-hal negatif di sekitar kita, sehingga kita tetap bisa jadi orang yang selalu bisa memberikan kontribusi untuk orang lain. Gitu. Terima kasih Via, luar biasa. Learning Partners, 3 hal yang di highlight oleh Via adalah begin with end in mind. Kita mesti punya target, ya. Target yang panjang sebagai visi harus diterjemahkan kepada small wins-nya kita, quick wins-nya kita, agar itu bisa menjaga energi kita, ya. Kalau kita accomplish itu, kemudian kita punya semangat yang lebih besar untuk mencapai yang lebih besar. Kedua, personal value, ya. Kadang-kadang apa yang penting buat kita belum tentu itu yang dilihat oleh orang lain. Jadi Via menyatakan penting sekali untuk menghargai diri sendiri nih. Apa yang saya hargai sebagai value, jangan terlalu mempermasalahkan bagaimana pandangan orang terhadap kita di dalam memastikan kita memberikan kontribusi terbaik. Dan terakhir, positivity. Dunia ini kadang-kadang tidak seindah di lukisan, ya. Kadang-kadang kita yang tadinya biasa menjadi pemain bintang, tahu-tahu tadi Via sempat masuk ke bottom list, ya. Nyari nama lebih baik dari bawah daripada dari atas. Tetapi tidak menyurutkan semangat Via untuk melanjutkan perjalanan, bahkan kemudian
melalui refleksi, menemukan kesadaran diri, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, dan apa learning dari past proses yang kita lewati. Semoga learning kali ini memberikan manfaat buat para pekerja profesional, ya, tetap belajar karena kita semua menghadapi tantangan yang tidak pernah kita duga, makin lama makin cepat perubahannya terjadi. Saling belajar, jadilah learning partners.